Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, kemudian salat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah, yang insya Allah di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naba mengatakan salah satu peringatan Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzarnakum 'adzaban kariba. Sesungguhnya kami telah memperingatkanmu di dunia tentang azab yang sangat dekat. Allah tuliskan ini di dunia, kita dengarkan. Di akhir kalimat itu akan menjadi kalimat yang akan membuat bergetarnya orang-orang kafir dan ahli maksiat. Kata Allah, bukankah kami telah memperingatkanmu di dunia tentang azab? Dan Allah tambahkan dengan kalimat karibah. Azab itu sangat dekat, kata Allah. Perkataan sangat dekat adalah salah satu bentuk zaman, bentuk waktu yang Allah ingin mengatakan apa yang dikatakan Al-Quran hari ini tidak lama lagi akan dieksekusi oleh Allah Jalla Jalaluh. Di sisi Allah, di akhirat, satu hari sama dengan 1000 tahun lamanya di dunia. Kalau kita merujuk pada sejarah perjalanan Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sekarang berada di 1444 tahun. Maka di sisi Allah belum sampai 2 hari. Baru 1 hari setengah. Bisa jadi hari kedua Allah selesaikan kita. Bisa jadi hari kedua di sisi Allah telah tutup sejarah dunia. Maka bergantilah kita dengan hari yang berikutnya. Dari satu fase ke fase lainnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita terjadinya hari kiamat, maka kita sudah melewati alam barzah, maka kita akan berkumpul di satu padang yang namanya padang mahsyar. Dan ternyata bukan hanya manusia yang berkumpul di padang mahsyar, seluruh binatang pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah At-Takwir, wa idzal uhusuhu sirat. Semua binatang liar akan dikumpulkan. Semua binatang Allah kumpulkan. Nah, untuk apa Allah kumpulkan, saudaraku? Ada apa dengan binatang sehingga Allah kumpulkan? Ternyata mereka pun mengalami hari hisab. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunal huquq illa ahliha yaumal qiyamah. Nanti hari kiamat semua urusan akan diselesaikan oleh Allah. Semua hak dan kewajiban akan dibereskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, hatta sampai kata Rasulullah, yukaddu satujal haq illa saatil karna. Sampai kambing yang tidak bertanduk akan diselesaikan urusannya ketika mereka di dunia pernah ditanduk oleh kambing yang bertanduk. Kambing diselesaikan urusannya di atas kezaliman sesama mereka. Kambing diselesaikan urusannya
Ada kambing yang bertanduk di dunia pernah menyakiti kambing yang tidak punya tanduk, pernah menzalimi mereka, maka di akhirat dibantu hadis keterangan yang lain. Riwayat Al-Hakim dan Imam Tuhabi mengatakan hadis ini sahih. Rasulullah SAW mengatakan nanti tanduk yang dimiliki oleh kambing yang bertanduk dipindahkan ke kambing yang tidak bertanduk. Lalu disuruh tanduk balik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berapa kali di dunia dia pernah ditanduk, disuruh balas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balaslah kata Allah. Kalau berdarah, wajib berdarah. Kalau bengkak kepalanya, wajib bengkakkan kepalanya. Tergores kulitnya, wajib gores pula kulitnya. Sampai selesai kisah sesama kambing. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam hadis Al-Hakim ini, summa kala kuntu turaba. Selesai satu persatu binatang diselesaikan di hari kiamat. Segala kezaliman, lalu Allah mengatakan, wahai para binatang, jadilah engkau tanah. Maka semuanya jadi tanah. Ketika kejadian itu terjadi, orang-orang kafir yang memperhatikan bagaimana cara Allah mengadili para binatang, disitulah orang-orang kafir mengatakan, yaqulu kafir ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya kami pun bisa menjadi tanah. Kenapa mereka mengucapkan kata kalimat ini? Karena mereka berangan-angan menjadi binatang. Padahal dulu di dunia binatang lebih hina. Binatang yang menjadi hewan ternak mereka. Binatang yang kita tunggangi. Binatang yang kita pukuli. Binatang yang kita jadikan untuk membajak sawah. Tapi kenapa waktu di akhirat semua orang yang ahli maksiat dan orang-orang kafir bermohon kepada Allah, seandainya kami bisa jadi binatang. Bermohon untuk jadi binatang karena takutnya dengan siksa neraka Allah. Di padang mahsyar Allah nampakkan lebih dahulu neraka Allah, saudaraku. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Allah nampakkan neraka ketika kita berbaris dalam keadaan diri sesuai dengan amal yang kita lakukan selama hidup di alam dunia. Kita berbaris dalam keadaan tidak bersandal, telanjang, tidak berkhitan. Kata Rasulullah, lalu didatangkanlah neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan neraka itu kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, ditarik oleh 70.000 rantai. Neraka ditarik oleh 70.000 rantai, saudaraku. Lalu kemudian di setiap rantai berdiri 70.000 malaikat. Kalau dihitung jumlah malaikat yang menarik neraka Jahannam, 4.900.000.000 malaikat. Hanya untuk menarik neraka Jahannam, saudaraku. Belum lagi neraka yang lain. Saudaraku, saudariku yang berbahagia. Disitulah Allah mengatakan, wa min waraihi jahannam. Di belakang mereka hadir Jahannam. Padahal Jahannam tidak hadir di belakang. Jahannam hadir di depan. Kenapa Allah mengatakan di belakang? Karena mereka memalingkan semua wajah mereka untuk tidak melihat neraka Jahannam. Saking dahsyatnya siksa Jahannam. Dilihat saja menakutkan, saudaraku. Maka saudaraku, saudariku, hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah, berhati-hatilah. Kalau binatang diselesaikan urusannya, kalau binatang diselesaikan kedolimannya, kalau binatang diselesaikan kesalahan sama mereka, maka manusia yang menerima taklid Allah lebih utama untuk diselesaikan. Karena manusia dititipkan akal oleh Allah. Manusia dititipkan syariat oleh Allah. Manusia diberi pilihan. Mau pilih surga atau mau pilih neraka. Maka pilihan itu Allah berikan untuk ukuran usia 50, 60, 70, 80. Nah, maka inilah nasib kita. Sekarang kita taruhkan di dunia 50, 60, 70, 80.
Itu pun hanya sedikit, kata Rasulullah. Kita perjuangkan nasib kita. Apakah kita akan bermohon jadi binatang, atau kita termasuk golongan yang beruntung di akhirat nanti? Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah. Orang kalau mikirkan tentang hadis kehidupan binatang di akhirat, yang mereka tidak ada syariat, mereka tidak punya akal, hanya gara-gara menyakiti temannya, dibereskan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh mereka akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan takut melakukan kezaliman, baik zalim kepada agama maupun zalim kepada orang lain, maupun zalim pada diri sendiri. Maka oleh karena itu saudaraku, Allah tadi mengatakan, inna anzarnakum adzaban qariba. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Kami telah memperingatkanmu di dunia dengan azab, dan itu waktunya sangat dekat, kata Allah. Sangat dekat. Saudaraku, saudariku, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah. Ini kita tinggal di zaman yang hampir 90% tanda-tanda kiamat kecil semuanya sudah muncul. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tidak akan terjadi kiamat, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat sampai munculnya beberapa tanda. Itu dalam hadis-hadis yang berbeda. Di antaranya Rasulullah mengatakan, yataqrabu zaman, waktu yang berputar begitu cepat. Cepatnya kita rasakan seakan-akan kita tidak sempat untuk beramal. Baru kita tinggalkan bulan yang lalu, kita ketemu lagi bulan ini. Dan dalam hitungan 4 atau 5 bulan ke depan akan datang lagi, ketemu lagi kita dengan Ramadan. Itu pun kalau kita masih diberi umur panjang oleh Allah. Cukupkah amal kita? Kita tidur, bangun di pagi hari, sudah sampai waktu malam lagi. Saudaraku, saudariku, jemaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Rasulullah mengatakan, banyaknya terjadi gempa, kasratul saladil, tercatat gempa di mana-mana. Lalu banyaknya terjadi al-kharaj, pembunuhan di mana-mana. Dulu di masa Nabi pembunuhan pun ada, tapi pembunuhan yang terjadi adalah pembunuhan di atas yang hak. Di atas yang hak. Nabi membunuh orang-orang kafir harbi yang memerangi Rasulullah. Ratusan orang-orang kafir terbantai, tapi di atas kebenaran, saudaraku. Hari ini, siapa yang dimaksudkan bunuh-membunuh? Saudara membunuh saudaranya, kata Rasulullah. Keponakan membunuh pamannya, pamannya membunuh keponakannya, suami membunuh istrinya, istri membunuh suaminya. Lihatlah sekeliling kita. Semua tanda itu muncul. Munculnya ruwaibidah, kata Rasulullah, menjadi tanda akhir zaman, yaitu orang-orang bodoh yang jadi pemimpin. Orang-orang bodoh bicara tentang urusan-urusan agama, padahal dia sendiri dalam kesesatan. Lalu dibuatlah kebijaksanaan yang sesat. Dan ini telah terjadi di semua negara, saudaraku. Bukan hanya negeri kita, di semua negara. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah. Hati-hati, qariban. Kita sudah dekat waktunya. Mungkin kita tidur malam, tiba-tiba terjadilah kiamat. Kalau itu terjadinya tiba-tiba, saudaraku. Kalaupun harus menunggu, kita cuma menunggu kiamat besar. Tanda kiamat besar. Munculnya Imam Mahdi. Turunnya Isa alaihissalam. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Kita tidur, kita sedang kerja, terjadilah kiamat. Mungkin masa kita, mungkin masa cucu kita, mungkin masa cicit kita nanti. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang terjadi nantinya? Semua yang pernah melakukan maksiat, semua yang menyesalinya, hari-hari yang pernah mereka lewati di dunia, semua yang pernah menzalimi orang lain, maka Allah akan meluruskan semua urusan-urusan. Hari ini yang tidak membayar hutang dengan saudaranya, melarikan diri dari hutang saudaranya, tunggulah keadilan Allah di akhirat nanti. Hari ini yang membagi warisan,
yang sehingga saudaranya terzalimi karena diambil hak warisnya, tunggulah di akhirat nanti. Yang hari ini pernah mengganggu perempuan-perempuan yang tidak berhak untuk diganggu, maka tunggulah pembalasan Allah. Yang hari ini pernah membunuh orang-orang yang dilarang bunuh oleh Allah, tunggulah pembalasan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang hari ini pernah melakukan korupsi, menyakiti rakyat, mempersulit urusan-urusan rakyat, maka tunggulah kezaliman itu dibalikkan kepadanya. Masyiral muslimin, masyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah. Kita ini hari ini cuma bicara tentang akhirat. Hari ini akhirat cerita, tapi nanti ketika dibalikkan dunia, maka dunialah yang menjadi cerita. Kita akan bercerita, untung kita berada di masjid-masjid Allah, untung kita mengikuti pengajian, untung kita tahu halal haram, untung kita tidak memakan riba, untung kita tidak menjadi nasabahnya, untung kita tidak menjadi rentenir, untung kita tidak pernah melakukan kezaliman. Itu cerita nanti. Hari ini kita berhadap kepada Allah. Semoga kita lebih mulia daripada binatang di akhirat nantinya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah. Banyak ayat berulang-ulang Allah katakan, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Semua orang yang mati bertanggung jawab. Semua orang nantinya bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan nantinya, terhadap apa yang dilakukan di dunia. Makanya berhati-hatilah melakukan kezaliman terhadap orang lain. Kita akan mendapatkan kenyataan yang mungkin kita tidak pernah menyangka-nyangka. Mudah-mudahan renungan singkat dari ayat Allah bisa menyadarkan kita kembali untuk tidak jatuh ke dalam maksiat terlalu jauh. Yang sudah terjebak ke dalam maksiat, keluarlah. Yang berada di lembaga-lembaga riba, keluarlah. Yang hari ini sudah terbiasa pakai celana pendek, jogging, main futsal, main bola, sadarlah. Yang hari kebiasaan berzina, segeralah bertaubat kepada Allah sebelum kematian menjemput kita. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan pada pagi hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih kurang mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.